Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Sehat semua? Mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari hari ini serta ilmu yang Bapak berikan untuk kalian dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk materi hari ini yang kita pelajari, yang kalian pelajari berkaitan dengan syu'abul iman dan cabang-cabang iman. Sebelum kita memulai dalam proses pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa belajar. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Anak-anakku sekalian, berkaitan dengan mengenal iman. Berbicara masalah iman, makna iman secara etimologi berasal dari kata amana yu'minu imanan. Berarti tasdiq, yaitu membenarkan, mempercayai, dan menurut istilah, iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Kemudian tujuan iman adalah penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala semata-mata antar manusia dan penciptanya, bukan penghambaan pada manusia lain atau golongan lain. Selanjutnya berkaitan dengan macam-macam iman. Iman taklidi, artinya mengikuti. Yang kedua, iman hakiki, yaitu kemantapan hati. Selanjutnya, yang ketiga, iman istidlali, artinya berdasarkan bukti. Kemudian berkaitan dengan tahapan keimanan, dibenarkan di dalam qalbu, artinya keyakinan mendalam atau kebenaran yang disampaikan. Diikrarkan dengan lisan, menyebarkan kebenaran, diamalkan, merealisasi iman dengan mengikuti contoh-contoh Rasul. Kemudian anak-anakku sekalian, berbicara masalah tentang pilar iman, itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Selanjutnya iman kepada hari akhir, yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya berbicara masalah tentang dalil tentang keimanan. Ada dalam surat An-Nisa ayat 136. Coba disimak baik-baik Bapak yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul,
yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 134. Kemudian anak-anak sekalian, berbicara masalah tentang syu'abul iman. Syu'abul iman atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan cabang-cabang iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qarni'ud, iman mempunyai 6 pilar, memiliki beberapa bagian atau cabang dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkan. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Anak-anak sekalian, berbicara dalil syu'abul iman dalam perspektif hadis, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syub'atun fa afdaluha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatun adna anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 cabang lebih. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang-cabang iman. Hadis tersebut diriwayat oleh Imam Muslim. Anak-anakku sekalian, kemudian berbicara masalah tentang dalil yang kedua berkaitan dengan syu'abul iman, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad Al-Ju'fil. Dia berkata telah menceritakan kepadaku Abu Amiri Al-Aqadi berkata Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Sahil dari Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada lebih dari 60 cabang, dan malu itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada dalil lain yang berkaitan dengan syu'abul iman, yang artinya dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa yang ia milikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Mencintai sesuatu semata-mata karena Allah dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, merupakan hadis kuat. Kemudian anak-anakku sekalian, berbicara masalah tentang dimensi cabang iman.
Dimensi iman itu ada 3 macam. Yang pertama, ma'rifatu bil qalbi, artinya meyakini dengan hati. Kemudian yang kedua, iqraru bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, malun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan. Selanjutnya, macam-macam syu'abul iman. Anak-anakku sekalian, berbicara masalah tentang macam-macam syu'abul iman, terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antara para ahli hadis tersebut adalah yang pertama, Imam Baihaqi radhiyallahu an yang menulisnya kitab Syu'abul Iman atau Syu'abul Iman. 2. Abu Abdillah Halimi radhiyallahu an dalam kitab Fawaidul Minhaj. 3. Syekh Abdul Jalil radhiyallahu an dalam kitab Syu'abul Iman. Yang keempat, Abu Hatim radhiyallahu an dalam kitab Wasyul Iman wa Syu'batul Iman. Para ahli hadis ini, anak-anak sekalian, menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan para hadis Ibnu Majah berikut ini. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalu bil arkan, rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Riwayat hadis ini oleh Ibnu Majah. Kemudian anak-anakku sekalian, berbicara masalah ma'rifatu bil qalbi atau cabang iman yang berkaitan dengan hati. Ma'rifatu bil qalbi yaitu meyakini dengan hati. Pembahasan tentang iman tentu tidak bisa dilepas dari pembahasan tentang keyakinan. Orientasi tentang pembahasan iman ini dititik beratkan pada jiwa atau hati, karena pusat dan keyakinan seseorang adalah hati. Orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya dan pada segala tindakannya adalah sama, sehingga dapat diartikan bahawa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan, dan sikap hidup yang teguh. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan iman yang sejati adalah iman dengan keyakinan penuh yang terpatri di dalam jiwa manusia. Tidak ada perasaan ragu sedikit pun serta akan selalu mempengaruhi orientasi dan arah kehidupan, sikap hidup dan aktivitas dalam kehidupan. Anak-anak sekalian, kemudian dalam surah ayat Al-Quran, Allah menyebutkan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudhillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendakinya. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, kemudian dilanjutkan berkaitan dengan syu'abul iman
iqraru bil lisan, cabang-cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Sebenarnya banyak sekali. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah. Yang keenam, iman kepada hari akhirat. Dan masih banyak lagi keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, iqraru bil lisan yaitu diucapkan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Cabang-cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Yang pertama, membaca kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Dua, membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk istighfar. Yang terakhir, menghindari bacaan yang sia-sia. Kemudian berbicara masalah tentang amalun bil arkan atau cabang-cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan. Amalun bil arkan iaitu mengamalkan dengan perbuatan. Antara lain sebenarnya banyak. Yang pertama, bersuci atau taharah, menegakkan salat, bersedekah, menjalankan puasa, melaksanakan haji, beriktikaf, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah kepada waktu tertentu, menyempurnakan zakat, menyempurnakan dan menunaikan sumpah, dan masih banyak perbuatan yang berkaitan dengan amalul bil arkan. Selanjutnya, amalun bil arkan yaitu mengamalkannya dengan perbuatan. Iman adalah suatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukur. Iman bukan saja sekedar terucapkan pengakuannya. Iman juga bukan sebatas pengetahuan tentang makna dan hakikat keimanan itu sendiri. Sebab itu sedikit orang yang mampu memahami hakikat iman, namun ia mengingkarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kasala yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksudnya ingin dipuji di hadapan manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Kemudian anak-anakku sekalian berbicara masalah amalun bil arkan yaitu mengamalkannya dengan perbuatan. Yang pertama, menjalani silaturahmi, taat dan patuh pada orang tua, menegakkan perintah yang adil, kemudian mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran, menaati hakim, memperbaiki hubungan muamalah dengan sebenar-benarnya, menolong orang lain dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, bahkan banyak sekali amalan-amalan yang berkaitan dengan amalul bil arkan. Kemudian seterusnya anak-anak sekalian berbicara masalah tanda-tanda orang yang beriman.
Yang pertama, jika mendengar nama Allah disebut, maka bergetarlah hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Yang kedua, senantiasa bertawakal serta setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat At-Taghabun ayat 13. Kemudian yang ketiga, selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan salatnya. Yang keempat, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah. Kemudian seterusnya, menghindari perbuatan yang tidak berguna, memelihara amanah, menepati janji, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri daripada orang-orang yang beriman. Kemudian anak-anak sekalian, berbicara tentang problematika keimanan di sekitar kita. Problematika keimanan di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah-olah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Bahkan tidak jarang dalam hal kasus pelanggaran etika, moral dan bahkan agama tersebut melibatkan seorang public figure yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi panutan atau role model bagi mereka. Abu Bakar bin Auf dalam kitab Makarim Al-Akhlaq yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Menurut Abu Bakar bin Lal, berdasarkan hadis ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu mukmin yang saling mendengki, kaum munafik yang membenci kaum mukmin, orang kafir yang memerangi kaum mukmin, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan, godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin. Seterusnya anak-anak sekalian, berbicara masalah tentang hikmah dan manfaat syu'abul iman. Itu ada 7 macam. Yang pertama, iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Yang kedua, iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Ketiga, iman akan membuat seseorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Keempat, iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. 5, iman menumbuhkan sikap ikhlas. Yang keenam, iman mendatangkan keberuntungan. Yang terakhir, iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Alhamdulillah, mudah-mudahan materi yang Bapak berikan hari ini kepada kalian serta materi yang kalian dengar, kalian simak, kalian pelajari, mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya demikian anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.